Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi, sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia dimulai. Mereka bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi dan ibu dari seluruh umat manusia. Allah membekali keduanya dengan ilmu dan petunjuk, serta memberi mereka tanggung jawab untuk membangun peradaban di atas bumi yang luas ini. Di antara bentuk tanggung jawab itu adalah berkembang biaknya keturunan manusia. Maka, Hawa pun mulai mengandung dan melahirkan anak-anak secara berpasangan, satu laki-laki dan satu perempuan dalam setiap kelahiran. Aturan yang ditetapkan Allah kala itu adalah bahwa laki-laki dari satu pasangan kelahiran menikah dengan perempuan dari pasangan kelahiran lainnya, bukan saudari kembarnya. Dari sekian banyak anak Adam dan Hawa, dua nama yang menjadi sorotan besar dalam sejarah adalah Habil dan Qabil. Mereka tidak hanya menjadi anak Adam, tetapi juga menjadi pelaku dari tragedi pertama dalam sejarah manusia. Pembunuhan pertama di muka bumi. Qabil adalah anak sulung Adam dan Hawa. Ia bertubuh kekar, kuat dan bekerja sebagai petani. Qabil dikenal sebagai seseorang yang memiliki sifat keras kepala, emosional, mudah iri, dan pemarah. Ia sering mempertanyakan keputusan ayahnya dan kurang menunjukkan sikap tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara fisik ia terlihat unggul, secara spiritual dan moral, Qabil mengalami kekeringan. Ia lebih mencintai dunia dan tidak menyukai ketaatan jika tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ia merasa lebih pantas mendapatkan segala yang terbaik, termasuk saudari kembarnya yang sangat cantik bernama Iklimah. Berbeda dengan Qabil, Habil tumbuh sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan rendah hati. Ia bekerja sebagai penggembala kambing, profesi yang menumbuhkan rasa kasih sayang dan kelembutan dalam dirinya. Habil dikenal sangat taat kepada Allah dan patuh pada ayahnya, Nabi Adam. Ia tidak pernah membantah, tidak mencari perhatian, dan selalu berusaha memperbaiki amal dan niatnya. Dalam pandangan masyarakat sekitarnya, keluarga besar Adam, Habil adalah teladan dalam kebaikan. Ketika keduanya telah dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar menikahkan anak-anaknya sesuai dengan ketentuannya. Maka ditetapkan bahwa Habil akan menikahi Iklimah, saudari kembar Qabil, dan Qabil akan menikahi saudari kembar Habil, yang bernama Labuda. Namun Qabil menolak keputusan ini. Ia merasa lebih pantas memiliki Iklimah karena ia lebih tua, lebih kuat, dan merasa memiliki hak sebagai saudara kandung Iklimah. Ia berkata kepada ayahnya, "Aku tidak rela Habil mengambil Iklimah. Dia saudaraku, aku lebih berhak atasnya." Nabi Adam menjelaskan bahwa ini bukan kehendaknya, melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri perselisihan, Adam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kurbannya diterima, maka ialah yang berhak. Habil dan Qabil pun membawa persembahan mereka masing-masing. Qabil yang bekerja sebagai petani membawa hasil panen yang buruk, biji-bijian yang layu, tidak layak, dan rusak. Ia tidak ikhlas, hanya ingin menang dan mendapatkan Iklimah. Habil yang menggembala kambing memilih seekor kambing jantan terbaik, gemuk, sehat, dan tanpa cacat. Ia mengikhlaskan hewan itu dengan doa dan penuh harap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut banyak riwayat, saat keduanya mempersembahkan kurban, api dari langit turun dan melahap kurban Habil, menandakan bahwa Allah menerimanya. Sementara persembahan Qabil tetap utuh, tidak tersentuh api. Ini adalah tanda jelas bahwa Allah menerima kurban yang dilakukan dengan takwa dan keikhlasan, bukan karena ingin menang semata. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Kejadian itu menyulut api kedengkian di hati Qabil. Ia merasa terhina. Baginya, Habil adalah adik yang lemah dan tidak pantas lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan pun mulai membisikkan was-was, bunuhlah dia.
Jika dia tiada, Iklimah akan menjadi milikmu. Tak akan ada yang membandingkanmu dengannya lagi. Qabil pun menuruti bisikan tersebut. Ia menyimpan niat jahat. Dalam kemarahan dan dendam, ia mendatangi Habil dan berkata, "Demi Allah, aku akan membunuhmu." Namun Habil tidak gentar. Ia menjawab dengan ketenangan dan kebesaran hati, "Jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28. Aku ingin kamu memikul dosaku dan dosamu, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 29. Hingga akhirnya Qabil mengayunkan sebongkah batu besar ke kepala Habil. Tubuh adiknya terjatuh, tak bergerak. Darah mengalir membasahi tanah. Itulah darah pertama manusia yang tertumpah di bumi. Langit berguncang, malaikat menangis, bumi bersaksi. Dosa pertama pembunuhan tercatat dalam sejarah umat manusia. Qabil berdiri dalam kebingungan. Ia menatap tubuh Habil yang terbujur kaku. Ia tidak tahu apa itu kematian. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mayat adiknya. Hari demi hari, tubuh Habil membusuk di bawah matahari. Melihat kebingungan Qabil, Allah mengirim 2 ekor gagak. Salah satu gagak membunuh yang lain, lalu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, dan mengubur jasad saudaranya. Qabil pun menangis, "Wahai celaka aku, mengapa aku tidak mampu seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur jenazah saudaraku?" Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Dengan gemetar, ia pun meniru gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan Habil. Itulah penguburan pertama manusia. Sejak saat itu Qabil hidup dalam kehinaan. Ia menjauh dari keluarganya dan hidup dalam penyesalan. Ia tahu bahwa dosanya akan ditanggung tidak hanya di dunia, tapi menjadi warisan abadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seseorang pun yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama akan memikul sebagian dari darahnya, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa diambil adalah, yang pertama, takwa adalah syarat diterimanya amal. Amal yang dikerjakan dengan niat yang rusak tidak akan diterima, meskipun besar nilainya. Yang kedua, iri dan dengki adalah penyakit hati paling berbahaya. Ia bisa mendorong manusia untuk melakukan dosa besar. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Habil mengajarkan kepada umat manusia bahwa kesabaran dan ketakutan kepada Allah adalah benteng terbaik. Yang keempat, pembunuhan adalah kejahatan berat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa sebab yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang kelima, setan masuk melalui celah ambisi dan emosi. Ketika manusia tidak menjaga hatinya, ia menjadi sasaran empuk bagi godaan setan. Kisah Habil dan Qabil adalah kisah manusia pertama yang dikuasai cinta, hasad, dan ambisi. Namun, ia juga menjadi pelajaran berharga tentang ketulusan, kesabaran, dan ketakwaan. Habil wafat sebagai syahid pertama. Qabil hidup sebagai pelaku dosa besar pertama. Dari mereka kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita buat hari ini bisa menjadi warisan baik atau warisan dosa bagi umat manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan Habil, sabar, bertakwa, dan tulus dalam amal. Bukan termasuk Qabil, keras kepala, iri hati, dan mudah dipengaruhi syaitan. Amin.